Pertama-tama di sini saya menyiapkan 300 gram sayur pakcoy. Kemudian untuk sayurnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Buang bagian bonggolnya. Kemudian jika setelah dibuang, di sini saya membelah pakcoynya menjadi 2 bagian saja. Cukup 2 bagian saja ya dibelahnya. Belah semua pakcoynya. Nah, jika sudah dibelah seperti ini, selanjutnya cuci ya sampai menjadi benar-benar bersih. Ini untuk hasil yang sudah saya cuci. Selanjutnya di sini saya menyiapkan 10 bakso sapi, boleh bakso ayam ataupun bakso ikan ya. Kemudian dipotong-potong terlebih dahulu untuk baksonya. Potongan disesuaikan saja dengan selera. Sampai terpotong semua bagiannya. Selanjutnya saya menyiapkan bumbunya. Saya ulek saja bumbunya. Ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 biji kemiri. Kemudian ada 7 cabai rawit merah besar, sedikit saja terasi matang. Kemudian masukkan setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Haluskan semua bumbu sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi seperti ini ya untuk teksturnya. Kemudian disisihkan. Ini bumbunya siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah ditumis. Kemudian diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Aduk-aduk sampai menjadi benar-benar matang. Setelah itu saya masukkan potongan baksonya. Aduk-aduk kembali supaya baksonya menjadi benar-benar matang. Setelah baksonya ditumis sampai menjadi matang dan bumbu tercampur, kemudian di sini saya masukkan air sebanyak 100 ml. Kemudian aduk kembali. Setelah itu baru dimasukkan sayuran pakcoynya. Nanti dimasaknya jangan terlalu lama supaya tidak menjadi pahit. Kemudian di sini saya tambahkan 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk semuanya sampai sayur pakcoynya menjadi matang. Diaduk-aduk terus sampai menjadi layu saja untuk sayur pakcoynya. Di sini saya mengaduknya kurang lebih selama 3 sampai dengan 5 menit. Nah, sampai menjadi seperti ini ya, cukup sampai menjadi layu dan warna masih hijau. Kemudian setelah itu bisa diicip rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan, namun jika sudah pas, tinggal disajikan. Inilah hasilnya. Tumis sayur pakcoy dengan cara pembuatan sangat mudah. Rasanya ini benar-benar enak. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 bonggol brokoli hijau yang berukuran sedang. Untuk brokolinya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk ukuran bisa disesuaikan saja dengan selera. Setelah dipotong akan saya rendam menggunakan air garam agar bersih, dan kalau ada ulat bisa hilang ulatnya. Selanjutnya di sini saya menyiapkan 2 wortel berukuran sedang. Wortelnya akan saya potong-potong menipis. Potong semua wortelnya. Selanjutnya di sini saya menyiapkan setengah siung bawang bombay, cukup setengah siung saja, kemudian diiris-iris menipis.
Selanjutnya di sini saya menyiapkan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya akan saya cincang terlebih dahulu. Setelah dicincang, kemudian siapkan 2 cabai keriting merah berukuran sedang. Diiris menipis juga, untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera juga. Selanjutnya saya sudah menyiapkan 150 gram daging ayam pilet bagian dada. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya saja untuk menumis bumbu. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu cincangan bawang putih. Aduk dan tumis bawangnya sampai menjadi setengah matang. Setelah setengah matang, kemudian masukkan potongan bawang bombay. Kemudian tumis dan aduk sampai semua menjadi benar-benar matang. Setelah semuanya menjadi benar-benar matang, di sini saya masukkan terlebih dahulu potongan daging ayamnya. Akan saya tumis terlebih dahulu karena ini daging ayamnya mentah, jadi harus dimatangkan. Tumis sampai daging ayam berwarna keputihan. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Selanjutnya saya masukkan wortel. Kemudian ditumis-tumis dan diaduk-aduk. Selanjutnya masukkan brokoli yang sudah direndam. Aduk juga agar semua menjadi tercampur merata dan menjadi matang. Setelah itu saya masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Tambahkan air sebanyak 100 ml supaya bumbunya meresap dan sayurannya menjadi benar-benar matang. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk saja sampai semua bumbu tercampur. Kemudian diamkan sampai semuanya menjadi benar-benar matang. Diamkan sampai airnya menyusut saja ya, jangan terlalu lama. Nah, seperti ini. Selanjutnya terakhir masukkan potongan cabai keriting merah. Aduk-aduk sampai cabai keriting merahnya menjadi layu. Tidak usah terlalu lama. Bisa sambil diicip atau dites rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika rasa sudah pas, selanjutnya siap untuk disajikan. Inilah hasilnya, olahan tumis brokoli dengan cara pembuatan sangat simpel dan juga mudah. Rasanya ini dijamin enak. Selamat untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menggunakan terong ungu sebanyak 300 gram. Ini lumayan besar-besar ya untuk ukurannya. Kemudian terongnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk potongan bisa disesuaikan saja dengan selera. Namun di sini saya memotong seperti ini saja. Potong semua terong terlebih dahulu. Kemudian jika terongnya sudah dipotong-potong, selanjutnya cuci sampai menjadi benar-benar bersih. Ini hasil yang sudah dicuci menjadi benar-benar bersih. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur dan merata. Nah, setelah menjadi tercampur dan merata, selanjutnya goreng terlebih dahulu terongnya. Siapkan wajan beri minyak. Setelah minyak panas, kemudian masukkan saja terong yang sudah dilumuri oleh tepung maizena dan garam. Goreng terongnya sampai menjadi layu.
Kemudian jangan lupa untuk dibalik supaya terongnya matangnya merata. Selanjutnya diamkan sampai semua terongnya menjadi layu. Nah, sampai menjadi layu seperti ini ya, tidak usah terlalu layu juga, jadi lebih ke sedang saja. Jika sudah seperti ini, selanjutnya angkat dan tiriskan terongnya. Setelah itu diamkan dan tiriskan. Lanjut kita membuat bumbunya. Di sini ada 4 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya akan saya iris tipis saja. Bumbu selanjutnya saya siapkan ulekan, dihaluskan ya untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih. Kemudian selanjutnya ada 3 cabai rawit atau boleh lebih dan 7 cabai keriting merah. Semuanya diulek kasar terlebih dahulu. Ulek semuanya sampai teksturnya menjadi seperti ini ya. Ini siap untuk ditumis. Tidak usah terlalu lembut, jadi masih ada bagian dari cabainya. Kemudian panaskan sedikit minyak, tidak usah terlalu banyak. Jika minyak sudah panas, masukkan terlebih dahulu irisan bawang merah, ditumis-tumis sampai bawang merah menjadi layu. Kemudian jika bawang merahnya sudah menjadi layu, tinggal dimasukkan saja bumbu yang sudah diulek. Aduk-aduk sampai semua bumbunya menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Kemudian jika bumbunya sudah menjadi matang, sudah tercium aroma harum, tinggal masukkan saja terong yang sudah digoreng. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh penyedap rasa dan 1 sendok teh gula pasir. Tidak usah ditambahkan garam karena tadi sudah diberi. Tinggal diaduk-aduk semuanya sampai menjadi tercampur dan merata. Tidak usah terlalu lama diaduknya karena sudah menjadi matang terongnya. Selanjutnya bisa dites atau diicip rasa, barangkali ada yang kurang boleh ditambahkan. Namun jika sudah pas, siap untuk disajikan. Inilah hasilnya. Olahan terong dengan rasa yang enak, gurih dan juga nikmat, cocok untuk dimasak sehari-hari. Silahkan untuk mencobanya. Di sini saya menyiapkan 1 ikat kangkung yang sudah saya potong-potong, kemudian saya bersihkan. Kemudian ada setengah papan tempe yang sudah saya goreng atau sebanyak 250 gram tempe. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya, siapkan ulekan, kemudian 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian 3 biji cabai rawit, 3 cabai merah besar, dan 5 cabai keriting. Nah, bumbunya akan saya ulek terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ulekan ya, tidak menggunakan blender maupun chopper. Nah, sampai menjadi halus seperti ini untuk bumbunya. Jika sudah halus, disisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ulek tempe yang sudah digoreng. Jangan sampai menjadi hancur ya, cukup ulek kasar saja. Nah, sampai bentuk tempe menjadi seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tumis-tumis bumbu sampai menjadi benar-benar matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, supaya tidak menjadi kosong atau diaduk-aduk. Nah, ini bumbunya sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya masukkan tempe yang sudah diulek.
Kemudian diaduk-aduk semuanya sampai bumbunya menjadi tercampur dan merata. Setelah bumbunya menjadi tercampur dan merata, selanjutnya masukkan kangkungnya. Ini kangkungnya akan layu ya, jadi tidak akan penuh seperti ini. Diaduk-aduk sampai kangkung menjadi layu. Setelah kangkungnya menjadi sedikit layu seperti ini, di sini saya menambahkan bumbunya, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula putih. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 150 ml supaya bumbunya meresap dan kangkungnya menjadi benar-benar matang. Aduk-aduk kembali sampai semua bumbu tercampur dan semuanya menjadi benar-benar matang. Terus diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur. Nah, ini bumbunya sudah menjadi tercampur, kangkungnya pun sudah layu dan matang, tidak usah terlalu lama ya, sampai menjadi matang saja. Selanjutnya bisa dites atau diicip rasa, barangkali ada yang kurang boleh ditambahkan. Namun jika sudah pas, olahan kangkung tempe siap disajikan. Inilah hasilnya. Rasanya benar-benar enak, gurih, pedas, dan nikmat. Cocok untuk masakan sehari-hari. Silakan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.